Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Sebetulnya saya nggak mau tertawa karena ini urusannya dengan pengeroyokan. Tetapi ceritanya itu yang membuat saya ingin membahas ini. Dan sedikit lucu, mohon maaf, bukan berarti saya mengatakan lucu terhadap pengeroyokan. Tetapi cerita di balik pengeroyokan itu selalu ada aja. Ingatkan, Haris Pratama, Ketua KNVI. Dia dikeroyok. Ceritanya apa? Oh, karena sering mengkritik kekuasaan dan sebagainya. Dulu Ratna Sarumpait. Sama. Padahal habis operasi plastik. Sekarang nih ada relawan Anies, ketua relawan pemenangan Anies Rashid Baswedan, dikeroyok juga. Sebelum keluar narasi fakta asbabun nuzul kenapa pengeroyokan itu terjadi, ya, di media sudah riuh. Netizen sudah banyak yang menuduh, ini pasti ulah cebong nih. Ini karena nggak terima nih, Anies sudah melanglang buana. Karena Anies sudah pasti bakal jadi presiden. Ternyata saudara, ini bukan karena urusan politik, urusan hutang piutang. Ternyata bos, catat ya. Ini urusan hutang piutang. Berarti kan relawan Anies ini punya hutang, ditagih. Mungkin seperti itu ceritanya. Kita baca nih ya beritanya. Ketua relawan Anies di Bukit Tinggi dikeroyok hingga tak sadarkan diri. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kepolisian Resor Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penyelidikan terkait kasus pengeroyokan terhadap Ketua Relawan bakal Capres Anies Baswedan yang terjadi di Kota Bukit Tinggi. Nah, ini baru betul nih cara penulisannya. Terkait kasus pengeroyokan terhadap Ketua Relawan bakal Capres. Ya, bakal Capres. Jadi baru bakal Capres, bukan Capres, apalagi Presiden. Gitu ya. Nih baru ada nih media yang seobjektif ini. Biasanya langsung dikatakan capres, belum jadi capres tapi baru bakal capres. Benar, kami sudah menerima laporan dari istri korban yang menyebut korban atas nama Idris Sanur dianiaya dan dikeroyok beberapa orang di rumahnya sendiri pada hari Senin. Ia mengatakan untuk sementara kasus ini diduga tidak ada kaitannya dengan masalah politik. Nggak ada ya, catat, nggak ada kaitannya dengan masalah politik. Nggak ada. Meskipun korban merupakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Relawan Rumah Gadang Anies Baswedan. Bahkan sekarang kan netizen itu menyindir. Bahkan ada media juga yang memberitakan dengan judul sering bahas hutang Jokowi tetapi lupa terhadap hutang sendiri. Aduh, kacau nih. Dugaan sementara ini terkait masalah hutang piutang. Kami masih mendalami dan melakukan penyelidikan. Pelaku diburu saat ini, ujar Pets Rijal. Yang saya lihat yang mengkeroyok 3 orang. 2 pukul Pak Haji, terus yang satu lagi perempuan ambil sendok semen pukul kepala Pak Haji sampai robek. Kenapa? Namanya Pak Haji ya. Siapa orangnya? Ya saya tidak tahu. Saya sudah buat laporan polisi. Semoga orangnya cepat ditangkap. Yang tahu jelas siapa orangnya itu suami saya, tapi beliau belum bisa ditanyai, kata istri korban, Yusmina. Sekali lagi sebelumnya saya ikut bela sungkawa terhadap kejadian ini. Mudah-mudahan korban ya cepat sembuh dan yang mengkeroyoknya
cepat ditangkap. Karena apapun alasannya, satu kali lagi, apapun alasannya, apapun dalilnya, yang mengeroyok itu, menyelesaikan persoalan dengan pengeroyokan itu bukan solusi terbaik. Bahkan terkena pidana. Gak jauh beda lah seperti dulu kasus Ade Armando, yang kemudian banyak orang mengatakan bahwa dia menghina Islam dan sebagainya, sehingga menyelesaikan persoalan dengan barbar, dengan mengeroyok, dan itu tidak menjadikan masalah selesai, malah menjadi masalahnya tambah runyam, hadir masalah baru yang mengkeroyoknya dipidana. Gitu. Jadi apapun alasannya, yang namanya pengeroyokan itu tidak dibenarkan. Meskipun urusan utang piutang, urusan personal, bukan urusan politik. Catat tuh. Karena satu kali lagi, jadi karena mungkin yang dikeroyoknya itu adalah ketua relawan Anies, dan sekarang Anies sedang naik daun, sedang dipucuk, sedang dibangga-banggakan oleh semua orang. Sehingga banyak orang yang menerasikan, yang melakukannya pasti cebong nih. Mana sih? Makanya di zaman media sosial, era keterbukaan informasi, kalau kita menemukan sebuah fakta kejadian, asbabun nuzulnya kita harus tahu benar-benar sebelum kita menjadi kritikus, sebelum berkomentar. Akhirnya kan malu sendiri. Akhirnya malu sendiri. Ternyata nggak ada kaitannya sama sekali dengan politik, nggak ada. Normal, urusan pribadi, urusan utang piutang yang harus dibayar, yang harus diselesaikan. Kesana arahnya sebetulnya. Ya, jelas ya, nggak ada kaitannya dengan politik sama sekali, nggak ada. Santai, sabar. Saya yakin 100% pendukung non Anies itu tidak barbar. Santai aja. Satu kali lagi, pendukung non Anies itu kan nggak tahu, kita masih belum nih. Apakah Ganjar, apakah Prabowo, apakah siapapun itulah ya, apakah Puan, apa siapapun itu, Erick Thohir atau Caimin atau siapapun itu, pendukung non Anies itu atau pendukung Yohanes Anies itu tidak akan barbar, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.